guys, welcome to my channel. Wow. And don't forget to subscribe, like, comment, and share. Oke. Yeah, boy. Jangan jadi penonton gelap loh semua. Oke, lanjut ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Kalisti Putri Kamidia, kelas 11 MIPA SMA Negeri 2 Lebong. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan, yang bertujuan untuk memenuhi penilaian tugas pendidikan agama Islam dengan Ibu Pina Warohmah sebagai guru mata pelajaran. Tonton sampai habis ya teman-teman. Perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. But what the hell, boy? Kita akan menelaah perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Perkembangan Islam zaman kejayaan terjadi sekitar tahun 750 sampai 1258 Masehi. Lebih dari 500 tahun umat Islam pernah berada pada zaman kejayaan. Mengapa dikatakan zaman kejayaan Islam? Karena dalam rentang waktu tersebut umat Islam menguasai dunia dalam berbagai bidang, seperti bidang politik, ekonomi, sosial, dan berbagai jenis ilmu pengetahuan modern. Pada masa kejayaan tersebut, aktivitas kehidupan senantiasa bersumber pada ajaran Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Hal-hal kemajuan pengetahuan selalu disandarkan pada konsep kebenaran ajaran agama. Untuk mendeskripsikan perkembangan Islam pada masa kejayaan, tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Masa tersebut memiliki peran amat besar dalam pembentukan peradaban dan pemikiran umat Islam. Mengapa Daulah Abbasiyah mampu menorehkan sejarah menuju keemasan Islam? Ada dua hal yang sangat berpengaruh secara langsung dalam pembentukan peradaban dan gerakan berpikir umat Islam, yaitu yang pertama adalah kebijakan khalifah. Masa kejayaan Islam berlangsung 508 tahun, dari 750 sampai 1258 Masehi. Puncak kejayaan Islam terjadi saat Khalifah Harun al-Rashid. Khalifah Harun al-Rashid sangat mencintai ilmu dan ulama. Khalifah Harun al-Rashid banyak membangun sekolah. Kekayaan Khalifah Harun al-Rashid banyak digunakan untuk pendidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan yang kedua adalah respon umat Islam. Umat sangat merespon baik upaya yang dilakukan Khalifah pada saat itu. Banyak lahir tokoh di berbagai bidang berkat respon positif dari umat. Di antara tokoh yang muncul saat itu adalah Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi, tokoh tauhid atau akidah, dan masih banyak tokoh Islam di bidang lainnya. Hikmah dan perilaku yang diambil dari perkembangan Islam pada masa kejayaan adalah yang pertama, segala sesuatu yang dilakukan dengan kesungguhan dan dengan penuh disiplin akan mampu mengantarkan pada kesuksesan besar, karena umat Islam memiliki landasan berpikir dengan dasar kebenaran mutlak dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, dengan semangat membaca, menulis, mencoba dan melakukan kegiatan keilmuan yang secara menyeluruh akan mampu mengantarkan lahirnya umat Islam yang mahir, kuat, dan terangkat posisinya pada derajat yang terhormat. Yang ketiga, hanya dengan terwujudnya umat Islam yang mahir di bidang segala tingkat keilmuan, umat Islam akan menjadi umat yang kuat sehingga keberadaannya tidak menjadi beban orang lain. Yang keempat, agar umat Islam dapat mengambil kembali posisi yang kejayaan yang telah lama berpindah ke negara barat, maka umat Islam harus menyadari dan sanggup menumbuhkan kembali tradisi penyebab kejayaan Islam di masa lalu melalui semangat mencintai ilmu, semangat membaca, semangat melakukan kegiatan penerjemahan, berdiskusi, melakukan penelitian, dan kegiatan ilmuwan lainnya dengan didukung oleh kebijakan pemegang pemerintahan. Aku mohon.
Lalu berikut adalah beberapa kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dan prinsip-prinsip yang memengaruhinya. Yang pertama, kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan prinsip semangat membaca atau Iqra yang terdapat pada Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang kedua, kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan prinsip tauhid seperti yang terdapat dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Yang ketiga, kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan prinsip panduan Al-Quran dan Sunnah seperti yang terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 71. Yang keempat, kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan prinsip keterbukaan dan kreativitas umat Islam yang seperti terdapat pada Quran Surat Al-Imran ayat 190-191. Dan yang kelima, kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan prinsip semangat penterjemah. Gerakan penterjemah ini terjadi secara semarak pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan Khalifah al-Ma'mun. Mengapa dapat berjalan secara semarak? Gerakan penterjemah secara semarak tidak dapat dilepaskan dari andil seorang khalifah. Khalifah Harun al-Rasyid dan Khalifah al-Ma'mun selalu mendorong umat Islam untuk melakukan penterjemah dan kegiatan keilmuan lain dengan imbalan yang sangat tinggi. Hal demikian pernah terjadi bahwa umat Islam memperoleh hadiah dari Khalifah Harun al-Rasyid berupa emas sebesar kendi karena dapat menemukan sebuah karya yang berharga dan bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan umat manusia. NANI? Makasih yang udah nonton. See you next time.